Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisbiantoro Saverius Sitorus, dengan NIM 1805531043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kerja praktek yang saya lakukan dengan judul Kajian Sistem Pendingin Pasif pada Reaktor AP1000. Saya melakukan kegiatan kerja praktek di Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat dengan Batan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958 pada tanggal 5 Desember 1958. Dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom, yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Pada tahun 1965, diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama, atau Triga Mark II, di Bandung. Kemudian berturut-turut dibangun pula beberapa fasilitas Litbang Yasa. Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, disingkat dengan PT KRN, mempunyai tugas untuk mengembangkan iptek nuklir yang handal, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini ada latar belakang dari laporan kerja praktek saya, yaitu pengembangan teknologi reaktor nuklir pada masa mendatang mengarah pada peningkatan aspek keselamatan, peningkatan pendayagunaan bahan bakar, reduksi limbah radioaktif, ketahanan terhadap bahan bakar nuklir, dan peningkatan di bidang ekonomi. Landasan teori reaktor AP1000. Desain AP1000 termasuk dalam desain PWR generasi ketiga yang memiliki fitur khusus, yaitu penggunaan sistem keselamatan pasif untuk meningkatkan keselamatan instalasi dan untuk memenuhi kriteria dan persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh USNRC dalam hal kinerja dan biaya operasi. Tujuan utama pengembangan AP1000 adalah untuk menjaga tujuan desain, rincian desain, dan dasar perizinan yang terdapat pada AP600 sebagai dasar pengembangannya dengan pengoptimalan output daya sehingga mengurangi biaya pembangkitan listrik. Relap 5 adalah program perhitungan termohidrolika yang dikembangkan untuk menganalisis keseluruhan perilaku termohidrolika, sistem pendingin reaktor, dan teras secara keseluruhan. Interaksi sistem kendali, kinetika reaktor, dan perpindahan gas. Adapun metodologi dari laporan kerja praktek saya yaitu penelitian berupa review terkait sistem pendingin pasif reaktor AP1000 dilakukan dengan menentukan data yang dibutuhkan dan mencari sumber data yang meliputi artikel ilmiah pada jurnal pre-review, textbook, serta laporan teknis yang diperoleh secara online. Data-data yang dibutuhkan untuk kajian ini meliputi desain dan spesifikasi atau parameter teknis detail dari reaktor AP1000 dan beberapa data terkait sistem pendingin pasif reaktor AP1000. Adapun hasil pembahasan saya, yaitu AP1000 yang menyertakan teknologi keselamatan pasif sudah tersedia, maka dilakukan kegiatan pemodelan yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan analisis kecelakaan. Metode pengembangan model mengacu pada pedoman IAEA yang terdiri dari pengumpulan data instalasi, pengembangan engineering data, dan penyusunan input deck, verifikasi dan validasi daya input. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah nodalisasi dari AP1000. Pemodelan AP1000 dengan menggunakan perhitungan relap 5. Relap 5 adalah program komputer yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi atau analisis pada kondisi tunak maupun transient, pendingin air pada suatu sistem kanal. Hidrodinamika, reaktor nuklir maupun non-nuklir. Pada kode ini, dikembangkan dari model node dan junction, multidimensional, thermal hidrolika, perpindahan kalor, komponen alat, sistem kontrol, dan model lainnya yang mendeskripsikan watak yang kompleks pada kondisi 1 maupun 2 fasa.
Ini adalah hasil perhitungan relap 5 kondisi tunak daya penuh yang saya dapat dari hasil review jurnal yang saya lakukan. Kegagalan sistem AP1000. Analisis kegagalan didapatkan dari hasil perhitungan probabilitas gagal untuk setiap sistem yang berkontribusi terhadap kecelakaan parah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang akan saya tunjukkan pada slide berikutnya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa probabilitas gagal untuk sistem berfungsi sebagai DIT level 2 atau SFWS, CVCS, RNS pada AP1000 jauh dari kriteria yang ditentukan oleh pedoman IAEA, yaitu lebih besar sama dengan dari 10 sampai 2. Bisa dilihat dari grafik tersebut menunjukkan bahwa probabilitas gagal sistem yang berkontribusi dalam mencegah kecelakaan parah. Dan ada juga hasil perhitungan probabilitas kecelakaan parah dengan asumsi kegagalan sistem sebagai kejadian dasar atau basic effect. Bisa dilihat pada gambar ada grafik dari dua uji. Kesimpulan, kajian penelitian sistem AP1000 yang berfokus pada aspek keselamatan dan keamanan reaktor dapat disimpulkan bahwa reaktor AP1000 telah mempunyai kapabilitas sistem keamanan pasif yang mampu memperbaiki performa pada beberapa kondisi kecelakaan loss of column action atau LOCA. Kajian sistem pendingin AP1000 bertitik fokus pada pemodelan AP1000 menggunakan relap 5 yang telah dapat menunjukkan fenomena perpindahan panas dari dalam sungkup sebagai bagian PCS ke udara luar dan kemampuan sungkup dalam menurunkan tekanan dan temperatur ruang sungkup secara pasif. Demikianlah presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.